Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan nama saya Rusdina Novitasari. Saya dari kelas AK 504. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil UAS saya di mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Behavioral Biases on Investment Decision, a Case Study in Indonesia. Nah, jurnal ilmiah ini ditulis oleh Kartini dan juga Katenada di tahun 2021 tentang bias perilaku dalam keputusan investasi di Indonesia. Jurnal ini mengeksplorasi bias perilaku yang mempengaruhi keputusan investasi terutama di Indonesia, dan ini tuh penting banget karena memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan investor yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, bukan hanya oleh analisis rasional terhadap data pasar. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, temuan utama, serta implikasi yang bisa diambil dari hasil penelitian. Semoga presentasi ini bisa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan perilaku di pasar investasi di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena keuangan perilaku yang berfokus pada pengaruh faktor psikologis dalam pengambilan keputusan investasi. Keuangan tradisional mengasumsikan bahwa investor selalu bertindak secara rasional. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi seringkali dipengaruhi oleh bias kognitif dan emosional yang tidak rasional. Misalnya, investor bisa membuat keputusan yang buruk karena overconfidence, loss aversion, atau karena mengikuti herding behavior. Jurnal ini berfokus pada investor Indonesia untuk mengidentifikasi bias-bias ini di pasar modal lokal. Yang penting karena karakteristik sosial dan ekonomi di Indonesia bisa jadi berbeda dengan ekonomi di negara lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami seberapa besar pengaruh bias-bias ini dalam keputusan investasi yang diambil oleh individu dan institusi di Indonesia. Penelitian juga berupaya untuk menilai apakah terdapat perbedaan dalam bias antara investor lokal dan asing di pasar Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama ada mengidentifikasi bias perilaku yang paling berpengaruh terhadap keputusan investasi di Indonesia. Dan yang kedua, untuk mengeksplorasi apakah bias tersebut berbeda antara investor yang berasal dari Indonesia dan juga investor dari asing. Dengan fokus pada pasar modal Indonesia, penelitian ini ingin memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengambilan keputusan yang tidak rasional dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh para investor di negara berkembang. Sampel yang digunakan adalah 165 investor yang berada di Yogyakarta, baik individu maupun institusi. Mereka diminta untuk mengisi kuesioner yang mengukur seberapa besar mereka dipengaruhi oleh bias-bias tertentu, termasuk overconfidence, loss aversion, ensuring, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, mengumpulkan data melalui survei yang dikirimkan kepada para investor yang terlibat di pasar modal. Peneliti mengembangkan kuesioner yang terdiri dari 42 pertanyaan ukur bias untuk mengukur pengaruh dari berbagai jenis bias terhadap keputusan investasi mereka. Kuesioner ini berfokus pada beberapa bias psikologis yang seringkali ditemukan dalam teori keuangan perilaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample t-test, yaitu untuk menguji hubungan antara berbagai bias perilaku dan keputusan investasi yang diambil. Peneliti menguji apakah bias seperti enduring representativeness
Loss aversion dan herding behavior mempengaruhi keputusan investasi di pasar Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bias kognitif. Jenis bias kognitif yang ditemukan. Dalam penelitian ini, menemukan beberapa bias perilaku yang signifikan di kalangan investor Indonesia. Bias-bias ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada bias kognitif dan juga bias emosional. Anchoring bias ini terjadi ketika investor terlalu bergantung pada informasi yang mereka terima pertama kali, seperti harga saham pada saat pertama kali dibeli. Bias ini bisa menyebabkan investor tidak mempengaruhi keyakinan mereka meskipun informasi baru yang lebih relevan itu tersedia. Selanjutnya ada representativeness bias. Investor ini seringkali membuat keputusan berdasarkan pengalaman atau pola yang tanpa memperhatikan data yang lebih luas dan relevansi informasi. Misalnya, mereka mungkin membeli saham tertentu hanya karena saham tersebut telah memiliki kinerja baik di masa lalu maupun kondisi pasar yang telah berubah. Meskipun yang terakhir ada loss aversion bias. Investor ini cenderung merasa lebih sakit hati ketika mereka mengalami kerugian kecil dibandingkan dengan kebahagiaan yang mereka rasakan ketika mendapatkan keuntungan yang setara. Hal ini membuat mereka lebih cenderung menahan saham yang merugi terlalu lama dan menjual saham yang menguntungkan terlalu cepat. Selanjutnya ada bias emosional yang ditemukan. Temuan berikutnya mencakup bias emosional yang juga mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama ada overconfidence bias. Banyak sekali investor yang merasa terlalu yakin pada kemampuan mereka dalam memilih investasi yang menguntungkan, meskipun data untuk analisis mereka mungkin tidak cukup kuat ya untuk mendukung keputusan tersebut. Bias ini membuat mereka lebih sering mengambil risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya ada optimism bias. Investor muda rentan terhadap bias overconfidence dan bias optimisme yang menyebabkan mereka percaya bahwa portofolio mereka akan berkinerja lebih baik di masa depan daripada yang akan terjadi di masa lalu. Bias ini dapat menyebabkan investor melakukan lebih banyak transaksi dan pada volume yang lebih tinggi, bahkan ketika ketidakpastian yang tinggi. Selanjutnya ada herding behavior atau ikut tren pasar. Nah, bias ini muncul ketika investor mengikuti tren pasar tanpa melakukan analisis tersendiri. Hal ini sering terjadi pada saat mayoritas pasar memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham dan investor lain mengikuti tanpa memperhatikan data yang objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias-bias ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi dan terutama lebih terlihat di kalangan investor individu daripada investor institusi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang temuan utama dan juga pembahasannya. Temuan utama dan juga dampaknya. Temuan utama ini dari penelitian adalah bahwa sebagian besar investor di Indonesia terpengaruh oleh bias perilaku, terutama loss aversion dan herding behavior. Penelitian ini juga menemukan bahwa investor lokal lebih rentan terhadap bias perilaku daripada investor asing yang lebih terstruktur dan rasional dalam pengambilan keputusan mereka. Salah satu temuan yang menarik bahwa investor institusi cenderung lebih mengabaikan bias kognitif dan emosional ini mungkin karena mereka memiliki proses analisis yang lebih formal dan berbasis data. Sementara itu, investor individu lebih mudah dipengaruhi oleh perasaan pribadi atau faktor sosial seperti berpengaruh atas pengaruh teman atau keluarga atau dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya ada implikasi temuan.
Implikasi temuan ini sangat penting untuk dunia investasi, khususnya bagi para investor individu dan pembuat kebijakan. Untuk para investor, penting untuk menyadari adanya bias ini dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan mengenai bias perilaku bisa membantu para investor untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Bagi pembuat kebijakan dan regulator pasar, temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi keuangan yang berfokus pada mengurangi pengaruh bias perilaku. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan informasi yang lebih objektif dan meningkatkan literasi finansial bagi masyarakat umum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang bias perilaku dapat membantu menciptakan pasar yang lebih efisien dan juga transparan, di mana keputusan investasi didasarkan pada analisis yang lebih rasional dan data yang juga valid. Selanjutnya ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya, saya pribadi menyarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak investor dari berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini juga bisa mengembangkan metode eksperimen untuk menguji bagaimana berbagai intervensi seperti aplikasi teknologi atau platform-platform investasi berbasis data dan membantu mengurangi dampak bias perilaku. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa fokus pada bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya di Indonesia, seperti komunitas keluarga dan juga teman-teman terdekat dalam mempengaruhi keputusan investasi. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai jurnal Behavior Biases of Investment Decision, a Case Study in Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak. Semoga berkenan atas materi dan juga presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya kali ini masih banyak terdapat kekurangan. Mohon koreksinya ya Bapak. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.